Terpaksa menikah lagi. Karya ini ditulis oleh autor Nice Girl. Pengisi suara Idaca. Episode 5. Sama-sama panik. Sial, mati gue. Geretuan yang kesekian kalinya keluar dari mulut Galang setelah kepergian Harden. Terkadang ia menjambak rambutnya sendiri, atau menjedotkan jidatnya ke meja, atau apapun yang akan menyakiti dirinya sendiri. Kalau saja saat ini mereka berada di kamar, alih-alih di tempat ini, mungkin Kay yang akan jadi objek pelampiasannya, seperti biasanya. Tidak jauh berbeda dengan Galang. Kay pun sama paniknya. Hanya saja dalam hal yang berbeda. Galang panik karena perusahaannya. Sedang Kay panik karena akan menjadi istri dari seorang presidir perusahaan besar. Walaupun hanya 6 bulan. Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya. Bagaimana reaksi keluarga Harden mendapati seorang janda sebagai menantunya? Bisakah ibu mertuaku menyayangiku? Bisakah adik atau kakak iparnya menerimaku? Dan di atas segalanya, sanggupkah aku bertahan selama 6 bulan dengan raksasa itu? Ini semua gara-gara kamu! Teriak Galang tiba-tiba sambil menggebrak meja. Kedua tangannya masih terkepal di atasnya, sampai urat-urat tangannya terlihat jelas. Kenapa aku? Tanya Kay berusaha mengatur lagi irama nafasnya, setelah tadi tersentak kaget karena perbuatan mantan suaminya itu. Kalau kamu bisa menghasilkan anak, Mas tidak akan sering ribut sama Mama. Mas tidak akan tertekan sampai mengeluarkan kata keramat itu. Dan Mas tidak akan menawarkan Pak Harden untuk menikah denganmu. Galang kembali mengacak-ngacak rambutnya kesal. Kay mengelus sayang pundak Galang, mengesampingkan rasa sakit hatinya dengan perkataan Galang. Kay sudah biasa menjadi kambing hitam dari semua masalah Galang. Perkataan Galang selalu benar, dan Kay selalu salah. Selalu seperti itu. Jadi, berdebat pun akan percuma. Diam lebih baik. Bagaimanapun juga, dia yang memilih Galang menjadi suaminya. Dan dia sudah terlanjur mencintai Galang. Secara tiba-tiba, Galang meraih pundak Kay. Mencengkeramnya dengan keras membuat Kay meringis. Demi Tuhan, Mas malah nawarin pria yang sangat berkuasa itu buat nikahin kamu. Serunya sambil menggoyang-goyangkan pundak Kay. Mas. Kay berusaha menepis tangan Galang. Cengkeramannya terlalu kuat dan kukunya mulai mengelukai kulit Kay. Bagaimana kalau dia jatuh cinta dan tidak mau menceraikanmu? Galang masih terus mencengkeram dan menggoyang-goyangkan pundak Kay. Kay mulai merasa mual. Mas! Teriak Kay pada akhirnya. Galang langsung tersadar dan melepaskan tangannya dari bahu Kay. Kay menangkup pipi Galang dengan kedua tangannya, menatap serius matanya. Mas, bukannya Mas yang bilang kalau Harden cepat bosan
sejauh menyangkut wanita. Dan Mas juga yang bilang, tidak ada wanita yang mampu mempertahankan Hardan sebagai pacarnya lebih dari 2 minggu. Sedang aku, dengan muka pas-pasan seperti ini, dan tinggi badan hanya 160 cm, mana mungkin pria hebat seperti itu bisa jatuh cinta sama aku, Mas? Ujar Kay sambil tersenyum, menenangkan mantan suaminya. Galang merebahkan kepalanya ke pundak Kay, menutup kedua matanya dan menikmati wangi tubuh Kay, wangi yang selalu dirindukannya setiap malam. Kamu memiliki hati yang seluas samudra dan juga tulus, Kay. Kamu selalu sabar. Itu saja sudah bisa membuat Mas berkali-kali jatuh cinta sama kamu. Dan Galang menggantung perkataannya untuk menghela nafas panjang. Pikirannya melayang ke malamnya yang dingin. Kamu tahu, malam-malam yang Mas habiskan dengan tersiksa, menginginkan pelukanmu, sentuhanmu, merindukanmu setengah mati. Kay mengelus rambut Galang. Ternyata dia sama tersiksanya dengan Kay. Seperti itu jugalah yang Kay rasakan setiap malam. Tanpa disadarinya, air mata mulai menetes di pipinya. Kay menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Tidak mau Galang melihat kesedihannya yang akan menambah kesedihan Galang nantinya. Dia harus tegar untuk Galang. Mas, kamu masih ada Inge. Dia kan juga istrimu, Mas. Tidak ada alasan lagi kamu tidak mendatanginya setelah tidak ada aku. Dia sedang mengandung anakmu. Dia pasti butuh kamu di sisinya. Mas pernah mendatanginya sekali, berharap melupakanmu sejenak dengan bergaulinya. Tapi tidak terjadi apa-apa. Mas tidak bisa, Kay. Seberapa keras pun usaha Mas untuk membayangkan dia itu kamu, tapi tetap sia-sia. Dia bukan kamu. Mas hanya mau kamu, Kay. Galang menyuruhkan kepalanya ke dada Kay. Kedua tangannya memeluk badan Kay seperti anak kecil yang mencari ketenangan dari ibunya. Tidak peduli tatapan pengunjung lain. Dia hanya ingin memeluk Kay. Kay, temenin Mas clubbing yuk malam ini. Tapi Mas, please. Dan disinilah sekarang Kay berada. Duduk di kursi bar. Sambil menatap Galang yang sudah setengah mabuk. Dan sedang asik berjoget dengan wanita asing di dance floor. Setidaknya dia bisa melupakan kesedihannya sejenak. Kay tidak akan menghakiminya. Kay juga ingin mabuk dan melupakan sejenak masalah hidupnya. Seandainya dia punya keberanian untuk itu. Ada satu wanita yang tiba-tiba menghampiri Galang. Joget erotis di depan Galang, merabainya, dan Galang membalasnya dengan memeluk pinggang wanita itu. Membiarkan wanita itu menggoyang-goyangkan bokongnya ke bagian depan tubuh Galang. Sekarang, wanita itu sudah balik badan menghadap ke Galang, dan kembali meliuk-liukan bagian depan badannya ke Galang. Dengan gerakan seperti itu, bohong
banget kalau tidak ada pengaruhnya pada Galang. Dia masih lelaki normal. Kay memicingkan kedua matanya, menatap Galang sinis. Untuk inikah dia mengajakku? Melihatnya seperti itu? Iya, aku memang tidak akan menghakiminya. Tapi aku juga manusia yang punya rasa cemburu. Apanya yang cuma mau sama aku? Nyatanya, baru digoda wanita asing saja sudah seperti itu reaksinya. Suntuk Kay dalam hati. Dengan kesal, Kay balik badan lagi ke meja bar, menghabiskan mojitonya yang sudah setengahnya dia minum sambil menemani Galang tadi. Sebelum dia turun ke dance floor dan melakukan kegilaan dengan wanita itu. Malas melihat ke arah Galang lagi, Kay mengeluarkan HP dari tasnya, melihat pesan masuk di aplikasi chat. Papanya ada di urutan chat teratas. Kay lupa bilang ke papanya, dia pulang telat. Pasti papa khawatir sekarang. Kay ingin mengklik chat dari papanya, tapi matanya tiba-tiba kabur, tidak jelas, dan kepalanya pusing. Kay melihat ke tempat Galang tadi, tapi dia sudah tidak ada. Aduh, Galang kemana sih? Aku mau mengajaknya pulang. Pusing banget kepalaku. Dengan segera, Kay memasukkan kembali HP-nya ke dalam tas dan bergegas ke toilet. Mungkin dia terlalu lelah. Kay berharap setelah mencuci mukanya, ia akan kembali segar. Setelah itu baru dia cari Galang. Tapi baru berapa langkah meninggalkan meja bar, kakinya sudah mulai goyah, seperti ada gempa besar yang menggoyangnya. Kay diam sejenak, berpegangan pada kursi kosong di sebelahnya. Berusaha menarik nafas panjang, menenangkan diri sendiri. Tapi sia-sia. Nightclub ini seakan berputar-putar. Pandangannya semakin kabur, dan Kay sudah tidak kuat menahannya. Menyerah dengan kegelapan yang segera datang menyelimutinya, meninabobokannya. Kay merasakan seseorang memeluknya tepat di saat dia kehilangan kesadarannya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye.